Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai DEC pada praktikum struktur data. Oke, secara keseluruhan, struktur data yang ketiga adalah DEC, dan di sini garis besarnya adalah jika stak penambahan data baru dan penghapusan dilakukan pada ujung yang sama, yaitu top, sedangkan pada Q itu melakukan penambahan data baru dan penghapusan itu dilakukan kedua ujung yang berbeda, yang dimana kalau Q itu penambahan data itu dilakukan pada rear dan penghapusan data itu dilakukan pada front. Artinya jika ada tambahan data baru, maka dia akan dimasukkan ke indeks akhir. Tapi jika ada penghapusan data, dia akan dilakukan pada indeks ke 0, itu jika Q. Dan pada struktur data DEC ini, penghapusan dan penambahan data itu bisa dilakukan di kedua ujung. Bisa dilakukan pada ujung belakang atau rear, maupun pada ujung depan atau front. Jadi pada rear kita bisa melakukan penghapusan serta penambahan data. Begitu juga pada ujung yang front atau yang ujung di depan. Itu secara sederhana pengertian dari DEC. Dan langsung saja kita akan mengarah ke kode struktur data DEC ini. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang akan mengimplementasikan struktur data DEC, yaitu yang pertama create DEC, di mana ini akan menginisialisasikan sebuah DEC kosong, atau di sini kita gambarkan sebagai list kosong. Kemudian add front, di mana add front ini mempunyai dua parameter, yaitu DEC itu sendiri, serta data yang akan ditambahkan. Kemudian karena sesuai dengan nama fungsinya yaitu add front, maka di sini dilakukan operasi insert pada indeks ke 0, yang dimana indeks ke 0 ini akan memasukkan data kepada si list D ini, parameter D yang mana ini akan merujuk pada objek DEC itu sendiri. Juga ada add rear, yang ini berlawanan dari add front, yang dimana penambahan data akan dilakukan di ujung. Dan operasi untuk melakukan penambahan data pada ujung list itu menggunakan append. Seperti itu. Dan ini remove rear, ini akan melakukan penghapusan data pada ujung belakang atau indeks akhir, di mana remove rear ini menggunakan fungsi dari list yaitu pop. Kemudian juga ada remove front. Remove front ini juga sama seperti remove rear, hanya saja penghapusan data itu dilakukan pada ujung yang depan. Maka dari situ di sini kita lakukan operasi pop dengan parameter 0, yang dimana 0 ini menandakan indeks ke 0, yang berarti pada front, barisan paling depan. Kemudian is empty. Is empty ini akan mengecek apakah sebuah DEC atau sebuah list kosong itu berupa masih kosong atau enggak. Jadi di sini dia akan mereturn value yang nantinya akan didapat boolean di sini. Di mana D, parameter D ini merupakan list dari DEC itu sendiri sama dengan list kosong, yang artinya value-nya masih kosong. Maka jika D ini sama dengan list kosong ini, berarti dia masih empty, alias nggak ada datanya. Kemudian size ini akan mengembalikan nilai panjang dari list DEC yang kita punya. Jadi seperti contoh di sini. Di sini kita punya sebuah variabel DEC, di mana DEC ini akan memanggil si fungsi create DEC, yang dimana create DEC ini akan mengimplementasikan list kosong dan kemudian akan dikembalikan ke main program, yang berarti D ini akan dikembalikan ke si DEC ini. Jadi DEC ini pada saat ini dia itu berupa list kosong atau seperti ini isinya. Dan ini coba ini saya jalankan dulu bagian yang ini. Ini juga saya jalankan. Oke. Nah,
Kemudian di sini dia memanggil fungsi addFront, di mana addFront punya dua parameter, yaitu list deck itu sendiri dan juga datanya, data yang akan dimasukkan. Seperti ini, kita melakukan dua kali addFront pada list yang sama, deck yang sama. Yang pertama kita masukkan struktur dan yang kedua data. Maka urutannya adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena yang pertama kita lakukan, ini saya komentarin dulu dan coba saya jalankan. Ketika dia melakukan penambahan suatu data pada front, yang artinya baris paling depan, yang pertama isinya kayak gini. Itu ketika dia mengeksekusi baris yang menambahkan data struktur ini. Kemudian jika dia mengeksekusi data yang ini, dia akan melakukan penambahan pada ujungnya, alias sebelum si struktur ini. Maka kalau dijalankan, hasilnya seperti ini. Ini jadi dua kali karena sebelumnya udah ada ya. Oke, seperti itu. Kemudian add rear ini juga sama. Ini kebalikannya dari add front, yaitu penambahan data dilakukan pada ujung belakang, yang dimana indeks paling akhir. Jadi di sini objek list deck-nya itu dimasukkan sebagai parameter yang pertama, kemudian parameter kedua itu datanya. Dia akan melakukan penambahan di ujung. Setelah data struktur, dia akan melakukan penambahan. Setelah dia melakukan penambahan dan mengeksekusi program yang baris ini, dia akan melakukan penambahan data di baris ini, seperti itu. Begitu juga kalau kita mengeksekusi si add-rear lagi, dia akan melakukan penambahan data lagi di ujung belakang. Nah, di sini contoh untuk mengimplementasikan penghapusan data. Yang pertama, kita menghapus data yang berada di ujung paling depan, yang dimana tadi datanya ada di sini. Jadi ada data, struktur, 2018, 2019, dan 100. Ketika dia di remove rear, maka data yang ini itu akan hilang, alias dihapus datanya. Jadinya seperti ini. Maaf, maksud saya remove front. Kemudian selanjutnya, kita panggil remove rear, penghapusan data di ujung belakang, di bagian rear ya. Maka penghapusan data akan dilakukan di barisan paling belakang, yang dimana 100 akan dihapus. Jadinya seperti ini. Dan size, ini ya untuk menentukan apakah berapa banyak data dalam sebuah deck, sebuah list deck. Dan di sini untuk mengecek apakah deck itu berupa list kosong atau tidak. Karena di sini deck itu punya data ini, 3 data ini yaitu struktur 2018 dan 2019. Maka ketika dia dicek empty atau enggak, maka dia hasilnya false. Yang berarti data deck ini tidak dalam keadaan kosong. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sebagai contoh, kita tambahkan pada bagian rear atau belakang, di mana objek list deck ini dia akan menambahkan data yang dimana datanya itu didapat dari penghapusan data di ujung, yang berarti struktur ini. Setelah struktur didapat, dia akan ditambahkan lagi, namun ditambahkannya di ujung belakang. Maka hasilnya seperti ini. Oke, salah satu contoh implementasi DEX di sini ada mengecek sebuah kalimat itu palindrom atau tidak. Jadi kalimat palindrom itu dia itu sebuah kalimat yang dimana itu hasilnya ketika dibaca dari depan maupun dari belakang itu sama. Jadi seperti contoh nih, Hannah. Hannah ini dibaca dari depan sama, yaitu Hannah. Dibaca dari belakang juga sama, yaitu Hannah. Seperti itu. Dan ini kalau saya jalankan, cek. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Hannah, dia itu sebuah kata palindrom.
yang artinya bisa dibaca dari depan atau belakang. Surabaya, dia bernilai false, karena Surabaya ini nggak bisa dibaca dari belakang. Seperti itu. Salah satu contohnya lagi, ini coba saya print, cek palindrom. Contohnya kasur rusak. Kasur rusak ini palindrom. Jadi kasur rusak, itu kalau dibaca dari depan ya kasur rusak, dibaca dari belakang juga kasur rusak. Coba kita cek, dia bernilai true, karena dia palindrom. Baik, jadi itu struktur data DEX. Secara implementasi mungkin nggak jauh beda dari Q, perbedaannya hanya penambahan datanya saja, yang dimana DEX ini bisa melakukan penambahan data di ujung belakang dan juga di ujung depan. Berbeda dengan Q yang hanya bisa melakukan penambahan data di ujung belakang atau di bagian rear, dan penghapusan data di ujung depan, di bagian front. Maka DEX ini bisa melakukan keduanya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk video praktikum materi DEX ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.